Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, sungguh kitab catatan al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, lafi illiyin, berada di illiyin. Ayat ini lawan dari ayat yang sebelumnya. Susunannya sama. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sama susunannya. Maknanya lawannya ini persis. Muqabalah kalau istilah bahasa Arabnya. Kita lihat ayat ini. Inna sama dengan yang di atas. Inna ini dalam bahasa Arab berfungsi sebagai huruf taukid. Dia berfungsi memberikan penekanan makna. Atau kalau bahasa lebih gamblangnya, fungsi dia menjelaskan bahwa apa yang disebutkan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Inna, pasti terjadi. Namanya adat taukid, memberikan penekanan makna. Kemudian kitab, yang dimaksud dengan kitab sini apa? Catatan. Kitab ay maktub, catatan. Catatan amal. Amal, perbuatan-perbuatan. Al-abrar ini bentuk jamak. Ya, ini jamak, tunggalnya barrun. Nah, tunggalnya barrun. Bar ini artinya orang yang berbuat baik. Kalau perbuatannya namanya birrun, beda harokat. Ya, barrun, orang yang berbuat baik. Kalau kebaikannya sendiri namanya birrun, kebaikan. Al-abrar bentuk jamaknya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini lawan dari al-fujjar. Ini menarik untuk kita renungkan sejenak. Al-abrar, orang-orang yang berbuat baik. Tunggalnya barrun, satu orang yang berbuat kebaikan. Tentu kalau bicara orang yang berbuat baik, berarti kita akan bicara perbuatannya, yaitu kebaikan itu, albir. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dan apa bentuk kebaikan yang dia lakukan? Apakah yang dimaksud dengan baik ini persepsi masyarakat, persepsi kelompok tertentu, persepsi individu seperti yang difahami oleh masyarakat pada umumnya,
Kata al-bar ini kalau kita cermati dia memiliki beberapa makna. Kebaikan itu memiliki beberapa makna. Penjelasan yang paling bagus disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menjelaskan hadis Nawas Ibnu Sam'an yang di Arba'in Nawawi. Di situ Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis riwayat Imam Muslim, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bir kebaikan pelakunya, al-bar orangnya, itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Imam Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa kebaikan itu memiliki dua makna. Pertama, al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Seperti pada hadis, innallaha katabal ihsana fi kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla, fa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan kebaikan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi al-ihsan dalam makna yang pertama ini berbuat baik kepada semua makhluk. Sehingga ada riwayat dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan al-birru syai'un hayyin. Kebaikan itu sesuatu yang sederhana sekali, yaitu talaqatul wajh, wajah Anda senyum. Jadi beliau ingin menggambarkan bahwa kebaikan itu berkaitan dengan sesama makhluk. Seperti hadis yang di Bukhari Muslim tentang seorang laki, di riwayat yang satunya perempuan yang berbuat baik kepada seekor anjing. Kemudian hadis seorang laki-laki yang memotong dahan atau ranting pohon yang menjorok ke jalanan, karena itu mengganggu para pejalan kaki. Kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini semua bagian dari albir. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat yang di Al-Maidah itu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam hal albir dan ketakwaan. Sebagian ahli tafsir memaknai albir di sini adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Sedangkan at-taqwa fi'lu ta'at wa tarkul manhiyat, melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Lalu makhluk yang paling utama untuk kita lakukan kebaikan kepadanya adalah kedua orang tua. Dan kedua orang tua yang paling utama adalah ibu. Seperti hadis Bahs Ibnu Hakim, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, man ahaqqun nasi bil bir, siapa orang yang lebih berhak untuk aku lakukan kebaikan? Beliau menjawab, ummak, ibu, thumma man, thumma abak, kemudian ayahmu, thumma man, kemudian siapa wahai Rasulullah yang ketiga? Thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian orang yang lebih dekat dan yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Begitu seterusnya. Di hadis yang lain disebutkan ibu sampai 3 kali. Ini riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan juga Imam At-Tirmidzi. Ibu disebutkan sampai 3 kali, baru setelah itu ayah.
Dan ini menunjukkan level ya. Level yang tertinggi dari makhluk itu adalah kedua orang tua. Lalu ibu. Seperti di hadis Bukhari juga, al-abu awsati abwabil jannah. Ayah itu pintu surga yang tengah. Ada yang memaknai hadis ini khusus ayah, memang ini ayah. Ada yang memaknai yang dimaksud di sini adalah kedua orang tua. Yang jelas tetap ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ini level yang paling tinggi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah kedua orang tua, al-aqrab fal-aqrab, yaitu orang yang paling dekat, saudara, dan yang paling dekat lagi, dan yang paling dekat lagi. Sampai pada tingkatan al-jar, tetangga. Ausani Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu selalu wasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira tetangga ini bakal dapat warisan. Begitu besar perhatian malaikat Jibril pada tetangga. Begitulah seterusnya sampai pada binatang. Disebutkan dalam hadis, saya lupa redaksinya itu, jika ada seekor burung hinggap di tanaman biji-bijian Anda, jangan diusir. Kenapa? Karena setiap biji yang dipatok tuh burung akan bernilai sedekah buat Anda. Subhanallah. Disebutkan semua oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Jadi inilah ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sama manusia. Jadi ayat al-abrar termasuk di dalamnya orang-orang yang berbuat baik kepada semua orang, semua makhluk. Jika tidak, maka kita lihat hadis perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Kemudian seorang perempuan pun masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga mulutnya terhadap para tetangga. Padahal perempuan ini taqumul laila wa tasumun nahar. Dia sholat malam rajin, puasanya luar biasa, tapi tu'dzil jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan mulutnya dia. Rasulullah SAW menjawab, dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kelak dia akan masuk neraka. Inilah albir, kebaikan. Makna kebaikan yang kedua, yaitu yang disebutkan di surat Al-Baqarah itu, di ayat 177 itu. Laisal birra bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika, dan seterusnya, itu panjang. Bukanlah kebaikan itu Anda memalingkan wajahmu ke kanan atau ke kiri, ke barat, ke timur. Tapi yang namanya kebaikan itu adalah, disebutkanlah pertama rukun iman. Terus yang berikutnya perbuatan, yaitu dimulai dengan sedekah, kemudian wa aqamus shalah wa atuz zakah, salat, zakat, kemudian menepati janji, kemudian bersabar. Jadi albir dalam konteks ini adalah a'mal zahirah batinah wa zahirah, amalan-amalan yang batin, yaitu iman, tauhid, akidah yang kuat. Dan yang kedua, a'mal zahirah, perbuatan yang terlihat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini disebut dengan konteks albir, kebaikan. Pelakunya namanya albar, bentuk jamaknya al-abrar. Semuanya tanpa terkecuali. Dari sini kita bisa memberikan kesimpulan sederhana
bahwa Islam ini satu kesatuan. Tidak bisa seseorang itu mengambil sisi kemasyarakatannya saja. Ini yang dipandang oleh banyak orang. Dia baik kok sama orang, komunikasinya baik sama orang, sisi materi sangat sosial dia sama orang, tapi sisi ibadah tidak bisa kita melihat dari sisi situ saja. Ada lagi sisi ibadahnya bagus, bertauhid kepada Allah, tapi muamalah kepada sesama manusia jelek. Ada lagi yang rajin ngaji, datang ke pengajian, tapi sama ibunya, sama orang tuanya sama sekali tak ada kebaikan. Ada lagi yang ngaji, faham, ngerti, tapi sama istrinya tidak ada sikap kebaikan sama sekali. Ada sama masyarakat kaku dia. Jadi inilah Islam. Islam itu albir, kebaikan. Dalam hal apa? Semuanya. Al-ihsan ilallah wal ihsanu ilal khalq. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Nah, inilah yang disebut dengan al-abrar. Inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan amalan dari orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan jenis ini la fi illiyin, berada dalam illiyin. Apa yang dimaksud illiyin? Ini bentuk tunggal dari illiyu. Awal asli katanya al-ulu, uluwun. Apa ulu itu? Tinggi. Lawan dari sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin itu di mana? Di lapisan bumi paling bawah, tahtal ardi sabi'ah, kata Ibnu Abbas, di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Lapisan yang 7 di bawahnya lagi, itu sijjin. Sedangkan illiyin di atas langit 7. Sebagian para ulama mengatakan illiyin ini surga. Ada lagi yang mengatakan illiyin ini sidratul muntaha. Macam-macam komentar para ahli tafsir. Intinya illiyin ini adalah di atas langit 7. Jadi catatan amal mereka akan berada di sana. Sedangkan catatan amal al-fujjar, orang kafir, munafik, orang yang hidup tenggelam dalam maksiat, berada di lapisan bumi yang paling rendah. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah berita tentang illiyun ini sudah sampai kepada kalian? Ya, ini seperti ayat-ayat yang lain memberikan penekanan bahwa ini suatu hal yang sangat besar. Lalu dijelaskan oleh Allah, kitabun marqum, sama dengan yang di atas. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Lalu sebutkan istilah itu kitabun marqum. Apa kitab? Ini penjelasan dari kitab yang kitabal abrar. Jadi catatan orang-orang yang berbuat baik itu marqum. Marqumnya ini apa maksudnya? Tidak ada penambahan. Dan ini sudah tidak ada penambahan sama sekali. Tidak ada penambahan dan juga tidak ada apa? Sama apa? Lawannya. Pengurangan. Kitabun marqum, sudah tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Demikian penjelasan para ulama. Subhanallah. Sampai kapan? Abadal abidin, seterusnya.
Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan, dihadiri. Mana kitab? Kitab ini, di kitab itu, siapa yang ada di kitab itu? Yang ada di sekitar kitab itu adalah al-muqarrabun. Sebagian ahli tafsir mengatakan satu, muqarrabun ini adalah siapa? Malaikat. Ada lagi yang mengartikan muqarrabun ini semua orang yang beriman. Kenapa? Semua orang beriman itu dekat dengan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kitab al-abrar itu memang berada dalam puncak kemuliaan. Yashhaduhul muqarrabun, yang menyaksikan catatan itu adalah para malaikat dan semua orang-orang yang beriman. Ini hanya ikhtilaf tanawwu'. Kalau bahasanya Syekhul Islam Taimiyah di ilmu tafsir namanya ikhtilaf tanawwu', perbedaan redaksional saja yang bisa digabung jadi satu. Berarti yang ada di situ para malaikat dan semua orang-orang yang beriman. Pelajarannya berarti orang-orang yang beriman itu rohnya berada tinggi di atas langit sana. Karena ada yang menafsirkan ini adalah roh, ini adalah amal soleh dan sebagainya. Lalu Allah mengatakan innal abrara, kembali menggunakan huruf inna, taukid, penekanan, pasti ini. Al-abrar yang di atas tadi, la fi na'im, dia akan berada dalam kenikmatan. Maksudnya apa? Surga. Mereka berada dalam kenikmatan. Fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu tashtahil anfus, jiwa-jiwa manusia sangat berharap, dan jiwa-jiwa manusia akan menikmati apa yang ada di situ. Wa taladzul a'yun, mata pun akan menikmati indahnya surga. Artinya kenikmatan ini, kenikmatan surga dinikmati oleh tubuh manusia. Ya, dinikmati oleh tubuh manusia. Loh kok bisa? Ya, karena manusia dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya. Sehingga mereka ketika masuk surga, mereka akan menikmati nikmat-nikmat surga itu dengan tubuh mereka, dan pula menikmati dengan hati mereka, sehingga mereka benar-benar dalam puncak dari sebuah kenikmatan. Berarti kesimpulannya, orang-orang yang melakukan amalan-amalan bir yang tadi itu, dia akan mendapatkan janji masuk surga. Berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik dengan Allah, dengan tauhid dan amal saleh, janjinya adalah la fi na'im. Ini kenikmatan yang hakiki. Berarti mafhumnya, kalau kita ingin mencari sebuah kenikmatan, kenikmatan yang sebetulnya berada di surga. Ini nikmat yang sebetulnya. Di dunia tidak ada nikmat. Kenapa? Karena dunia ini tempat daru bala, tempat bala, musibah. Dunia musibah. Musibah apa? Untuk mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Kenikmatan yang hakiki nanti di sana. Makanya dahulu para sahabat kalau diajak jihad, mereka berlomba-lomba untuk berada di shaf terdepan. Mereka berlomba-lomba untuk berada di shaf terdepan karena mereka tahu ini adalah sebuah kenikmatan. Dan mereka tidak pernah takut karena mereka tahu ini jalan menuju nikmat.
Mau musuhnya banyak, mau musuhnya sama jumlahnya, peralatan mereka lebih komplit, mereka nggak pikirin itu. Karena orientasi niatan mereka hanya satu, ini lafi na'im. Tapi ketika pikiran mereka adalah bangga dengan jumlah yang banyak, bangga dengan kemampuan mereka, maka Allah bikin mereka kalah. Seperti apa? Id a'jabatkum kathratukum. Ketika jumlah kamu itu menjadikan kalian tergiur, lupa kamu sama Allah, kalian bangga dengan jumlahmu. Kapan? Yauma Hunain, pada hari perang Hunain, yaitu tanggal 8 di bulan Syawal. Kok bisa? Iya, saat itu jumlahnya drastis, mereka mengalami, para sahabat mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu waktu Fathu Makkah jumlahnya besar. Kemudian ditambah lagi yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jumlah mereka 12.000. Akhirnya Allah kalahkan di situ. Allah bikin pelajaran buat para sahabat. Walaupun setelah itu mereka kembali lagi dalam medan pertempuran dan Allah berikan mereka kemenangan. Para sahabat diberikan kemenangan setelah itu. Jadi ketika orientasinya bukan lafi na'im, Allah akan berikan kehinaan. Ini pelajaran buat kita. Berarti kalau kita orientasinya adalah duniawi, maka Allah akan berikan kehinaan buat kita. Seperti dalam hadis, siapa yang keinginan dia man kanatid dunya akbar hammih, siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utama, ja'alallahu as-saghara wa dhulla ala ainai, Allah akan jadikan kehinaan itu ada di hadapan mata dia. Dan Allah jadikan dunia itu sulit untuk sampai pada tangan dia. Jadi ini satu pelajaran yang sangat berarti buat kita semuanya. Lalu apa yang diperoleh oleh orang-orang yang al-abrar ini? Baru mulai ayat 23 bicara tentang kenikmatan surga. Alal araik, mereka orang-orang abrar tadi akan berada di al-araik. Apa araik ini? Araik ini bentuk jamak dari arikah. Arikah ini kasur-kasur, sofa-sofa begitu, yang sangat empuk sekali, dan ini sofa surga sudah. Para ahli tafsir macam-macam, sofanya itu seperti ini, seperti ini. Sebetulnya sederhana bagi kita untuk membahasakan sofa apa? Sofa surga. Nah, selesai. Yang nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita pikirkan, karena nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita pegang. Ini sofa surga. Alal araik, mereka orang yang berbuat kebaikan itu akan duduk di sofa-sofa ini, akan tiduran mereka di sofa-sofa ini. Ngapain? Yanzurun, sambil melihat. Melihat apa? Ada dua yang diartikan para ulama tafsir di sini. Melihat apa? Melihat nikmat surga, melihat kenikmatan surga. Mau minum, keluar dari sampingnya mata airnya sendiri. Gelasnya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Anak-anak kecil penghuni surga, penduduk surga yang membawakan gelas-gelas itu. Tinggal ngambil dari mata air yang berada di samping dia. Nanti dijelaskan minumannya di bawahnya. Makanan tinggal datang, buah pohonnya tinggal nunduk menghampiri dia. Dia bisa menikmati dan melihat semua yang ada di dalam surga. Yanzurun, sambil duduk mereka akan melihat surga. Makna yang kedua, yanzurun adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang paling besar. Allahumma ja'alna min ahli. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk penghuni surga ini.
Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah itu bisa dilihat nanti di surga. Ayat ini lawan dari ayat kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka nanti, yaitu orang-orang yang al-mukadzibin, wailu yawma idzin lil mukadzibin, mereka para pendusta-pendusta ini, mereka hari itu tidak akan bisa melihat Allah. Tapi ayat ini melihat Allah di sini bukan di surga, tapi di arasatu yaumal qiyamah, di padang mahsyar, di padang mahsyar, karena di situ mereka akan, orang-orang beriman akan bisa melihat Allah, sedangkan yang lainnya mahjubun, terhalang. Nah, tapi yang di sini adalah melihat Allah ketika mereka berada di dalam surga. Berarti Allah bisa dilihat dua kali. Ya, itu yang difahami oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kembali di sini bicara tentang mereka yang duduk-duduk di sofa-sofa sambil melihat semua kenikmatan surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kalian nanti akan tahu, akan melihat, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka ini yang ngelihat tadi itu, di wajah-wajah mereka ini nadrah. Nadrah itu apa? Nadrah ini cahaya, berseri-seri. Nadrallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Allah akan berikan cahaya wajah orang-orang yang mempelajari hadis, lalu dia memahaminya, lalu dia amalkan syariat ini. Allah akan berikan cahaya di wajahnya nanti. Nadrah, wajah-wajah mereka, fi wujuhihim nadrah, di wajah-wajah mereka itu ada cahaya. Wajah-wajah mereka sangat berseri-seri, wajah penghuni surga. Kenapa wajah mereka berseri-seri? An-na'im, karena mereka melihat kenikmatan di atas tadi ini. Subhanallah ya. Karena mereka, wajah mereka karena melihat nikmat surga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah manusia, orang beriman baru istirahat. Di sini baru istirahat. Dunia tidak ada istirahat. Di alam kubur antara nikmat dan azab. Kiamat lebih dahsyat daripada dunia. Dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian manusia dihisab, kemudian ditimbang, kemudian manusia melewati sirat, kemudian manusia berada habis melewati sirat, kemudian manusia diperiksa lagi di tempat namanya qantarah, baina jannah wan nar, antara surga dan neraka, tertahan di jembatan kecil. Baru setelah mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan yang sangat dahsyat ini, barulah mereka bisa istirahat di surga. Tapi mereka orang kafir sudah dari mahsyar dihisab, iya, tapi mereka setelah itu akan digiring oleh Allah rame-rame ke dalam neraka jahanam, wal'iyadzu billah. Makanya orang beriman di sini Allah mengatakan fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka ada cahaya kebahagiaan karena mereka bisa menikmati surga. Lalu kenikmatan apa lagi yang bisa mereka nikmati di dalam surga? Yusqaun, lihat bahasa ini, kata ini. Yusqaun, apa yusqaun itu? Dikasih minum. Subhanallah. Berarti kalau kita fahami dari atas ini, duduk di sofa lalu dia dikasih minum. Siapa?
yang ngasih itu anak-anak kecil itu tadi, penghuni surga. Dikasih minum. Apa minumannya? Di antaranya rahiqim makhtum. Ini minuman surga ini. Ini minuman surga ini. Namanya rahiq makhtum. Jadi ini minuman khusus surga. Apa itu rahiq makhtum ini? Minuman keras, khamr. Ini minuman keras surga. Kata Imam Syangqiti di Adwa'ul Bayan, seseorang yang melanggar perintah Allah, yang maksiat dikerjakan, maka lawannya di akhirat nanti. Seseorang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maka lawannya pun di akhirat. Di dunia dia tidak pernah minum minuman keras karena dia meyakini itu haram. Nanti di akhirat dikasih sama Allah minuman keras surga. Apa minuman keras surga? La yusaddauna anha wala yunzifun. Apa itu? Kepalanya nggak puyeng dan nggak mabuk, Pak. Nggak mabuk, pusing nggak, mabuk nggak sama sekali. Ini rahiq makhtum, minuman surga. Lalu apalagi minumannya? Ada lagi khitamuhu misk. Ini khitamuhu misk, maksudnya hidangan penutupnya. Subhanallah. Minuman penutup. Apa minuman penutup itu? Minuman penutupnya misk. Ini jenis minuman penutup. Dijelaskan oleh Abu Darda di tafsir Ibnu Katsir, misk itu putih. Warnanya dia putih. Andai penghuni surga memasukkan jarinya di misk ini, satu jari dia dimasukin ke misk ini, lalu diangkat, kemudian bekas jari yang dicelupin di misk itu ditaruh ke penghuni dunia, mereka tidak akan mencium bau nggak enak selamanya. Dia akan mencium bau wangi selamanya dari bekas tangan yang dicelupkan itu. Subhanallah. Inilah minuman al-misk. Khitamuhu, penutupnya minuman misk ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa yang dimaksud wa fi dzalika? Ini kalau bahasa kita wa fi dzalika apa? Untuk itu. Nah, jadi kayak endingnya ini, kesimpulannya, Mas. Untuk itu falyatanafasil mutanafis. Siapa mutanafis ini? Orang-orang yang memang selama ini berlomba-lomba. Orang-orang yang selama ini berlomba-lomba melakukan ketaatan, falyatanafas, terus lakukan lomba-lomba kalian. Selama ini kalian berlomba-lomba, terus lakukan. Teruslah berlomba-lomba. Wa fi mithli dzalika falyamalil 'amilun. Untuk ini hendaknya orang-orang yang beramal dia berlomba-lomba dalam melakukan amalan. Subhanallah ya. Berarti kalau mereka tak pernah melakukan amalan, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di Syarah Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan, kenapa azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada manusia? Kenapa azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada manusia? Ada 5 sebab, ada 5 alasan beliau kemukakan. Salah satunya apa? Kalau toh diperdengarkan, manusia bukan mengambil pelajaran, malah dijadikan bahan olok-olokan aja.
itu nyata. Andai azab kubur itu diperdengarkan, bukan manusia malah tobat. Enggak tobat manusia. Malah apa? Dijadikan bahan ledek-ledekan aja. Contoh, jenazah yang mandiin nggak bersih, lalu umpamanya keluar darah dari salah satu lubangnya. Apa yang terjadi di masyarakat? Hah? Apa yang terjadi? Jadi ahli tafsir semua, Pak. Nah loh, ini dulu orang begini nih. Wah panjang deh, panjang kali lebar ya kan? Jadi bukan dia anggap sudah. Jadi bahan olok-olokan aja. Makanya Allah bilang apa? Al-mutanafisun, orang-orang yang biasa melakukan amal saleh, ayo tambah beramal. Tambah beramal. Jadi yang diajak berlomba-lomba untuk memperoleh surga dengan kenikmatan ini siapa? Orang-orang yang biasa lomba. Anda nggak biasa lari, terus suruh lari mas, muntah mas, baru lari ke depan ngap-ngapan kayak ikan koi gitu kamu mas. Jadi yang diajak lomba sini orang beriman. Artinya apa? Artinya yang belum beriman beramal soleh, sadar mas, ayo gabung bersama dengan orang yang lomba. Sadar, tobatlah Anda untuk mendapatkan ini. Kalau kita tidak tobat, maka semua ini tidak akan bisa kita peroleh. Wa mizajuhu min tasnim, aina yashrabu bihal muqarrabun. Minuman yang ketiga, dan ini minuman yang paling afdol di surga. Minuman yang kelasnya paling tinggi di surga. Minuman apa? Tasnim namanya minumannya, nggak dijelaskan minuman apa itu. Ini minuman paling mulia di dalam surga. Kenapa? Karena yang minum disebutkan adalah khusus al-muqarrabun. Bagi para ulama yang mengatakan muqarrabun ini para malaikat, berarti ini tingkatan yang paling tinggi. Aina, tasnim ini apa? Tasnim ini adalah aina, mata air. Yashrabu biha al-muqarrabun. Mizaj, tapi ini buat bahan campuran. Mizajuhu, kata para tafsir, ay khaltuhu, campurannya. Jadi tasnim ini campuran buat misk, dicampur di situ mas. Kayak apa? Udah jangan ngelamun lagi. Kita campur cendol. Tasnim, inilah yang akan dinikmati oleh al-abrar.